Apakah penyidik waktu itu menanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya selain masalah Amanda? Mengenai informasi Tidak ada, hanya Amanda aja. hanya itu aja ya? Amanda aja. Berapa kali ini diperiksanya? Puslapornya? 1 hari sekali. 1 hari aja dan cuma 1 kali ya? Ya, selama 3 jam gitu. Oke, sekarang saya mau mengkonfirmasi beberapa fakta ya, saudara terdakwa ya. Pada saat terdakwa ini memarkirkan mobil, ya, memarkirkan mobil, ya. Pada saat itu apakah sudah mengetahui persis ini posisi rumahnya di mana, sehingga diparkir itu malah dijauhin sedikit gitu? Bagaimana? Sherlocknya itu di tengah-tengah jalan, jadi saya nggak tahu rumahnya yang mana. Sherlock ya. Sherlocknya. Oh, di dalam percakapan WA itu hanya disampaikan Sherlock. Iya. Apakah diberikan nomor rumah di situ? Tidak diberikan. Tidak diberikan. Jadi saudara belum bisa memastikan sebenarnya rumahnya yang mana gitu. Iya, saya nggak bisa. Saya nggak Pada saat memarkir mobil. Saya nggak tahu. Terus setelah mengetahui rumahnya ada, sudah lewat ya ternyata ya. Iya. Sudah lewat. Ya sekarang kita sudah mengetahui tujuannya. Kenapa nggak dipindah mobilnya? Soalnya males. Udah turun, nanti putar balik lagi ribet. Mending ya udahlah mobilnya taruh aja lah gitu. Oke, ini juga kaitannya dengan mobil dulu ya. Mobil itu kan plat nomornya itu kan berbeda ya. Yang aslinya plat nomornya berapa? 2571 PBP. Terus saudara, apakah atau begini pertanyaannya, pada saat kejadian itu kan Broden, plat nomornya Broden. Sudah berapa lama setelah atau sebelum kejadian itu Anda menggunakan Broden? Apakah sesaat sebelum kejadian atau memang sudah berhari-hari atau bagaimana? Sudah dari bulan Desember. Sudah dari bulan Desember. Berarti itu sudah berapa lama Anda menggunakan Broden itu? 3 bulan. 3 bulan. Apakah dalam 3 bulan itu nggak takut ditangkap polisi apa? Platnya berbeda gitu? Itu kan berarti plat bohongan kan? Iya, plat bohongan. Kenapa? Kenapa dibikin plat bohongan dan bagaimana bisa? Iya, waktu itu karena saya namanya panggilannya Broden ya, saya bikin plat itu biar maksudnya buat keren-kerenan aja sih sebenarnya. Oke, apakah itu juga jadi sudah 3 bulan sebelumnya ya? Iya, sudah 3 bulan sebelumnya. Apakah itu memang dipakai untuk direncanakan bahwa ini akan dipergunakan sebagai kendaraan untuk melarikan diri sehingga harus diganti platnya? Itu pemikirannya sampai seperti itu nggak? Nggak sampai, itu jauh banget. Nah terus kenapa harus diganti menjadi plat yang biasa? Pada pasca kejadian karena waktu itu saya mau pas mobilnya ditahan sama penyidik, saya mau bawa yang aslinya aja gitu. Soalnya biar terdaftar. Sudah proses hukum lah. Ya sudah masuk proses hukum, saya mikirnya biar terdaftar, biar mobilnya nggak dikira nggak ada surat-surat atau apa, saya bawa plat nomor aslinya aja. Sudah masuk proses hukum, saya mikirnya biar terdaftar. Ya karena pada akhirnya pun penyidik akan tahu lah ya. Oke. Kemudian apakah pada saat sampai di tempat tujuan ya, itu kan kemarin juga sudah terungkap bahwa saudara masih mencari-cari rumahnya ya, rumahnya masih belum jelas. Itu memang rumahnya sama semua di situ ya? Sama semua dan posisi sudah malam ya. Apakah tujuan pada saat memarkir mobil itu suasananya terang apa gelap itu di tempat parkiran saudara? Saya parkir di bawah lampu. Di bawah lampu? Iya. Jadi cukup terang ya, kita juga udah lihat CCTV-nya ya. Nah kemudian kita kan sudah melihat betapa kejadiannya seperti apa adanya ya. Saya tidak mau menilai lebih jauh. Sebenarnya yang dibayangkan saudara terdakwa itu hadir ke sana itu pada waktu itu ya, kita mau melihat niatnya ya. Pada itu skenario seperti apa yang terbesit gitu, harapannya atau pengen ngapain gitu. Ini kan yang terburuk sudah terjadi. Skenario terbaiknya apa?
pada saat di perjalanan saya berpikir pada hari itu ya, saya akan berakhir hubungan saya sama Agnes, karena saya berpikir David ini akan menceritakan bahwasannya persetubuhan itu dimulai atas kemauan Agnes. Agnes yang memancing untuk melakukan persetubuhan itu, Agnes yang menggoda, Agnes yang memulai gitu. Dan ternyata berbeda yang dikatakan David di lapangan, berbeda dengan ekspektasi saya. Berbeda ya. Berarti udah mau diputusin aja gitu Agnes pada waktu itu. Harapannya. Berbedanya ternyata dia apa sih yang kata-kata persisnya ya yang sehingga saudara itu menjadi apa ya, beringas ya, tidak mau menyimpulkan lah, atau melakukan kejadian itu ya. Apa yang menyebabkan triggernya itu loh? Triggernya iya gitu ceritanya. Iya gitu ceritanya iya gitu ceritanya, saya langsung tertuju pada ceritanya Agi. Oke, atau pertanyaan yang lebih mudah lagi ya, pada saat akan melakukan tendangan itu Anda berpikir apa gitu loh terdakwa? Apakah ada di dalam benaknya ya, ini pukul nggak? Apa sih yang Anda pikirkan sehingga pada saat sebelum menendang bisa dijelaskan apa yang terjadi di pikiran Anda? Apa yang saudara perbuat ya? Tapi itu yang terbersit di pikiran saudara ya? Itu yang ada di pikiran saya, yang terus menghantui saya pada saat itu. Apakah nggak ada pertimbangan, aduh nih saya pukul nanti saya masuk penjara atau apa gitu? Saya sudah nggak bisa berpikir jernih pada saat itu. Oke, sekarang dampaknya kita sudah lihat ya, saudara. Dampaknya sudah kita lihat. Kemarin juga ahli sudah menyampaikan bahwa ada kerusakan yang signifikan dan permanen gitu ya. Bagaimana saudara menyikapi kalau pada saat kejadian mungkin nggak bisa ya? Sekarang bagaimana? Apakah ada penyesalan atau apa? Saya menyesal kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa saya nggak berpikir sebelum saya melakukan itu. Saya nggak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu. Maksudnya dalam arti itu luar biasa, itu menurut saya sangat di luar bayangan saya. Saya heran kenapa saya bisa sampai seperti itu gitu. Kenapa pada saat itu saya nggak berpikir berulang kali sebelum saya melakukan tindakan itu gitu. Dan yang paling saya sesali ya kondisi yang dialami korban saat ini, yang masih berusaha untuk pulih pada saat ini. Baik. Kemudian tadi penuntut umum kan juga sudah menyampaikan beberapa chat ya. Apakah saudara melakukan atau mencoba telepon ini? Mencoba telepon David dari tanggal berapa Amanda kasih tahu ya? 30 ya? 30. Sampai tanggal 20. Mencoba menelpon David ya? Tanggal 30 mencoba. Setelah itu, setelah sampai dengan tanggal kejadian? Oh, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Hanya di tanggal 30. Di sore hari terakhir kali saya hubungin, saya bilang gue cuma nunggu itikat baik lu doang kok. Jadi selama itu saudara tidak marah, tidak mencari-cari? Tidak, karena itu bisa dikonfirmasi loh dari chat-chat saudara itu. Iya, saya nggak mencari-cari. Saya nggak berusaha menemui David, saya pun nggak berusaha. Dari tanggal 30 sampai tanggal 20 Februari. Sama 21 hari itu saya nggak mencari cara gimana ya caranya nih untuk ketemu nih, untuk itu. Oke. Kemudian kaitannya dengan sedikit kembali ke tempat kejadian perkara ya. Itu ya saya mau, karena kita semua nggak ada di sana, saya pengen tahu nih saudara terdakwa ya. Memang Anda mau melakukan pembicaraan itu di mana gitu? Rencananya itu di mana awalnya? Yang terbesit ya, karena kan kita sudah tahu akhirnya ada di mana pembicaraan ini terjadi. Cuman di bayangan Anda itu pada saat sampai di tempat itu berangkat dan itu kan juga sebenarnya tempatnya bukan Anda yang menentukan ya, tapi si David yang mengirimkan Sherlock ya. Di bayangan Anda tuh mau dilakukan di mana itu pembicaraan ini? Saya mau ajak dia ketemu di coffee shop di daerah Senayan.
pada hari itu sebelum ada scene ya. Sebelum ada scene saya bilang sama Agnes, bilang aja ketemuan di daerah Senayan. Terus fakta bahwa dia men-share rok itu yang terbesit itu mau dilakukan di mana? Di dalam rumahnya si Renjiro kah atau bagaimana? Di rumahnya Renjiro. Itu awalnya. Itu saya belum tahu itu rumahnya siapa, cuman ya di rumah itu dia bilang di rumah temennya kalau nggak salah waktu itu. Di rumah pacarnya dia bilang, di rumah ceweknya dia bilang. Ceweknya David. Nah, saya mikirnya ya ngobrol di rumahnya itu. Ya di dalamnya atau di luarnya atau Anda memang punya rencana buat narik dia ke belakang mobil? Oh nggak ada sih. Tapi pada waktu itu memang oleh Renjiro dilarang ya pembicaraan itu. Iya. Sehingga apakah pada saat itu sudah mulai berbicara kalian terdakwa? Sudah mulai berbicara sedikit. Siapa yang berbicara? Saya sama David. Anda dengan David? Iya. Posisinya duduk atau berdiri? Saya lagi duduk, David baru mau duduk. Apa yang Anda sampaikan di situ? Reng, lu kemana aja? Saya tanya kayak gitu. Lu kemana aja? Nah, biasalah gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Tahu-tahu tadi di situ. Nah, nggak lama abis itu Renjiro keluar, palanya nongol, dia bilang, kalau mau ribut nggak usah di sini, sana aja lo. Terus karena saya nggak enak kan sama Renjiro, saya berdiri. Saya ke depan rumah, saya mengarah tuh teras, mau garasi. Pas di garasi saya bilang sama Renjiro, ini bagian siapa juga sih yang mau ribut. Saya duduknya di depan, ada di depan rumahnya dia itu ada trotoar juga. Saya duduk di situ, baru mau duduk, saya diusir lagi saya. Sana. Saya diusir sama Renjiro. Oh, ngusirnya berapa kali? 2 kali, pertama yang di teras, saya baru mau duduk di trotoar yang persis banget di depannya, diusir lagi saya. Oke. Itu videonya yang saudara suruh rekam scene ya. Itu sebenarnya sebelum kejadian apa Anda tuh hanya mau tujuan memvideokan itu supaya bisa apa tujuannya lah menyuruh Shane memvideokan itu? Saya mau merekam obrolan tersebut supaya di hari esoknya atau di hari-hari ke depan nggak timbul gosip yang salah gitu. Tidak timbul gosip yang salah. Nanti misalnya dia ngomong kemarin gue ini, nah nanti saya kan bisa pakai video itu. Kalau ada teman ngomong saya kemarin katanya David tuh gini-gini, saya tunjukin aja videonya. Enggak, ini dia ngomong kayak gini depan gue. Saya mikirnya kayak gitu. Kenapa di videoin? Supaya nggak ada, kalau dia buat gosip, dia buat berita bohong, saya ada bukti dia keluar dari mulutnya dia. Terkait, makanya perekaman yang dilakukan itu bukan hanya pada saat pemukulan, sejak awal banget mulai bicara. Awal banget bicara. Iya, sayang sekali ya itu kita nggak bisa lihat ya. Oke. Kemudian pada saat setelah kejadian, ya, saudara kan pada saat setelah apa tadi dikatakan penuntut umum berusaha untuk mengganti skenario ya, begitu? Yang Anda mau bilang aja dipukul dulu itu sempat masuk BAP nggak? Bahwa Anda yang diserang, terdakwa yang diserang? Iya. Pada sempat masuk di polsek. Anda bilangnya Anda yang diserang gitu. Iya. Terus apa sih yang membuat Anda akhirnya memutuskan ya sudah deh saya katakan aja yang sejujurnya itu apa? Itu karena saya mau saja bohong nanti malah ribet gitu ujung-ujungnya. Makanya pas di Polda sama di Polres pun juga saya udah saya ganti kok itu keterangannya. Pas di BAP saya di Polres, kan saya di Polsek ke Polres tuh. Pas di Polres saya ganti keterangannya bahwasannya emang saya yang ini dan nggak ada perlawanan gitu. Itu di Polsek Anda sudah sebagai tersangka ya? Sudah tersangka. Sudah tersangka ya? Ya Anda tahu kan kalau tersangka itu punya hak ingkar ya maupun terdakwa ya? Tahu nggak? Sorry, pada saat itu masih saksi yang di Polsek. Tersangkanya baru saat di Polres. Oh bisa tahu pasti karena begitu kejadian, oke nggak apa-apa. Pada saat
Anda merubah menjadi seperti yang sekarang, bisa diperjelas tujuannya atau yang menggerakkan itu cuman itu aja? Takut nanti jadi ribet ke depannya gitu. Iya. Emang di bayangan Anda seperti apa? Ribet yang seperti apa yang Anda harapkan kalau misalnya tetap berbohong? Karena nanti bohong mulu gitu. Nanti malah terjebak dalam permainan sendiri gitu, malah ribet gitu. Oke. Berarti Anda tidak menutup-nutupi lagi ya? Udah enggak. Tidak menutup-nutupi lagi ya pada saat di Polres? Saat di Polres nggak menutup-nutupi. Di Polres ya. Sebenarnya Anda juga tidak menutupi ya pada saat di Polsek ya, pada saat mengirimkan ke teman-teman itu ya, video itu ya. Iya. Itu nggak terpikirkan kepada saudara itu bahwa itu bisa menjadi apa namanya, orang bakal tahu, viral gitu, orang atau paling nggak orang-orang yang menerima itu kan jadi tahu. Iya. Apa sih, kenapa sih harus dikirimkan itu kepada 3 orang yang tadi disebutkan? 3 ya? Iya, nggak pikir panjang pada saat itu. Nggak pikir panjang, kirim aja gitu. Nggak ada pertimbangan yang ntar dia bakal viralin atau bakal apa. Oke, sekarang dari tendangan saudara yang pertama ke tendangan yang kedua, ke tendangan yang injakan yang ketiga, pukulan yang pertama, dan selanjutnya itu 16 detik ya kalau kemarin kita lihat CCTV-nya ya. Apa sih yang saudara pikirkan selama jeda-jeda itu, selama jeda dari, tadi kan saudara lupa ya berapa kali apa segala macam, cuman kita sudah lihat sama-sama CCTV-nya. Di setiap jeda itu apa sih yang saudara pikirkan? Mikirin kejadian tanggal 17 Januari. Mikirin kejadian Tanggal 17 kan saudara nggak melihat itu kan? Iya, saya ngebayangin. Membayangkan versinya yang disampaikan Agnes. Iya. Membayangkan itu, bahwa itu dipaksa gitu. Iya. Ya, yang dibayangkan bisa lebih spesifik lagi apa yang dibayangkan? Yang saya bayangin ayo ke rumah sakit. Awalnya saya nawarin, kan saya pakai hoodie itu di situ. Saya pakai hoodie-nya mau saya kasih buat ngelap darahnya si David, tapi sama ibunya Renjiro dia bilang jangan sentuh gitu. Terus habis itu saya bilang yaudah yuk ke rumah sakit, terus enggak tunggu di sini. Seingat saya seperti itu. Oke. Baik, lanjutkan yang mulia. Saya melanjutkan apa yang disampaikan pertanyaan sama teman saya. Sebenarnya saudara terdakwa ini masih menjadi pertanyaan besar di catatan saya. Tadi juga JPU juga bertanya, teman saya, rekan saya juga bertanya. Ada waktu yang cukup lama antara tanggal 30 Januari sampai tanggal 20 Februari, 3 minggu. Saya belum masuk ke akal saya, tadi JPU sudah menyebutkan ada SMS Anda ke korban, ke anak korban. Saya udah tahu ceritanya, gitu ya, sampai gitu. Ada waktu yang cukup lama sampai akhirnya di tanggal 20 tiba-tiba saudara bertanya, apa kabar si David? Itu ya? Iya. Ya, berarti cukup panjang itu. Cukup panjang. Pertanyaannya saya mau bertanya. Jujur saya minta. Saya masih belum masuk akal saya dan mohon disampaikan ke kami supaya kami juga masuk ke akal kami. Apa perasaan saudara ketika waktu SMS si David itu? Sebenarnya Anda sudah tahu nggak si David ini yang melakukan? Atau si Evan? Atau orang lain? Sebenarnya gimana? Apa yang saya minta jujur loh. Sebelum sampai ke 3 minggu itu, saya mau bertanya. Sebenarnya saudara ini tahu nggak sih alamat si David di mana? Nggak tahu. Alamat rumah? Nggak tahu. Apakah Ag memberitahu alamat rumahnya David sebelumnya? Tahunya pas di hari H. Kan saya bilang mau balikin. Habis itu dia bilang dia nggak bisa ke Senayan. Emang tahu nggak rumahnya di mana gitu. Terus si Ag bilang yang di Lebak Bulus tuh
di belakang MRT. Dia cuma bilang kayak gitu doang. Nah, jadi yang selama ini saya tahu rumahnya di mana itu cuman daerahnya doang, bukan alamat gang apanya gitu. Sama nomornya itu saya nggak tahu. Kamu tahu si David di mana sekolahnya? Tahu di Panggung. Tahu. Tahu alamat sekolahnya? Tahu. Kenapa tidak mendatangi sekolahnya? Ngapain gitu? Mikirnya malas. Malas. Nah, ini jujur nih kita ngomong. Apa di perasaanmu ketika kamu nanya, apa kabar si David? Apa yang nanya? Kenapa tiba-tiba udah 3 minggu kawan, tiba-tiba muncul nama si David? Itu gimana? Saya nggak mau, saya maunya obrolan ini baik-baik gitu. Saya berusaha memulai obrolan itu dengan baik. Namun ternyata saat obrolan itu berlanjut, tiba-tiba ada perkataan itu dari dia, ya langsung emosi saya langsung naik gitu. Jadi sudah mulai ada naik tensi. Baru naiknya baru pas dia bilang ya gitu ceritanya itu. Oke. Sekarang masuk nih kejadian. Tadi kan disebutkan parkir depan rumah ya. Kemudian saudara turun, saudara AG Shen turun, kemudian duduk ya. Ke depan pintu pengen ngobrol, diusir. Saya lihat di video itu Anda jalan dulu berdua. Si Renjiro kemana? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Kenapa Renjiro tidak ikut bicara sama kamu, sama saudara? Oh itu saya nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Nggak tahu kalau itu dia yang nggak ikut atau gimana, saya nggak tahu. Oke. Kemudian saudara duduk pedestrian itu ya, di trotoar itu. Saya lihat kemudian ada AG, si Sean, ya. Anda bicara. Saya melihat ada nggak usaha AG untuk datang ke saudara untuk bilang, udah, aku ngaku deh, aku selingkuh. Ada nggak sampai detik itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jujur nih, saya ngomong kepada saudara. Tadi kan Anda bilang di tanggal 30, saya udah tahu ceritanya. Kemudian tanggal 20 Anda bilang, terus bagaimana tuh ceritanya? Kan gitu ya. Nah, terus apa yang sebenarnya diceritakan sama ini maaf yang mulia, izin mengulang lagi, cuma mempertegas saja. Apa yang dikatakan oleh David? Iya gitu ceritanya. Hanya gitu doang, karena saya lihat waktunya cukup panjang loh. Iya gitu ceritanya, gue nggak tahu dia udah jadi cewek lu. Dia tahu cewekmu. Udah itu doang. Iya. Tidak ada menceritakan bagaimana kejadiannya, bagaimana AG, bagaimana dia dijemput. Iya, dia nggak cerita. Tidak cerita sama sekali. Iya. Oke. Kemudian saya masih belum masuk akal juga. Tiba-tiba teman mau push up, mau sikap tobat, masih belum masuk. Saya belum masuk di nalar saya. Tiba-tiba ada orang mau gitu. Itu kenapa ya? Sampai titik mana sehingga akhirnya si David itu mau gitu? Masih belum masuk. Coba apa membuat akhirnya segitu gampangnya? Itu gampang sekali saya lihat di videonya. Tiba-tiba aja dia mau sukarela. Kenapa dia? Ada nggak dia melawan? Enggak, gue nggak mau. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Kenapa dia mau? Apakah pernah Anda melakukan hukuman juga gitu? Begitu juga kepada si David sebelumnya? Gak pernah. Tidak pernah? Gak pernah. Itu saya bingung juga kenapa gitu. Kalau emang lu nggak merasa bersalah ya, kenapa nggak nolak buat ngelakuin push up? Ngapain lu push up kalau lu nggak salah gitu? Saya mikirnya pada saat itu gitu. Oh berarti benar dong gitu. Sampai momen nih, hukuman 1, hukuman 2, sampai plank. Ada nggak Agi juga bilang, udah Den, cukup, gue yang lakukan. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak sama sekali? Tidak ada. Oke nih, sampai Anda melakukan tindakan penendangan. Tuh nggak sekali kawan. Tuh udah 4 kali. Dan ada nginjak lagi kan, gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak Agi bilang, udah Den, gue yang salah itu, gue yang selingkuh sama dia? Nggak ada. Tidak. Tidak ada.
Dia cuma bilang udah, dan tapi dia nggak bilang aku yang selingkuh, dia nggak bilang kayak gitu. Oke. Sampai kantor polisi. Nih, ini kan panjang ceritanya kawan. Iya, Sampai kantor polisi. Ada nggak dia ngomong begitu? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Jadi masih di otakmu itu masih dia dibawa paksaan gitu. Iya, Itu di otakmu itu. iya. Tadi ada momen waktu yang diceritakan. Ini saya lihat dari kacamatamu, terdakwa. Ini kamu sudah terdakwa sekarang. Dari tanggal 11 kamu pacaran, 11 Januari. Sampai kemudian kamu dengar di malam-malam hari tanggal 30 Februari bahwa dia ada perselingkuhan. Betul gitu ya? Iya. Bagaimana hubunganmu sama AG? Apakah mesra? Apakah biasa aja? Adakah yang berubah? Setelah saya tahu, setelah saya Enggak, antara tanggal 11 kamu 11 Januari kamu jadian, betul ya? Tanggal 30 Januari kamu tahu dari si Amanda, ya kan? Itu berarti ada sekitar lebih dari 20 hari ya? Iya. Ya, 20 hari. Nah, itu gimana hubunganmu? Ada yang berubah enggak? Nggak ada yang berubah. Ada yang aneh enggak? Nggak ada yang aneh, cuman yang di hari 17 itu dia ngilang. Baru kamu tahu sadar di tanggal 17 itu. Tanggal 17 itu saya nungguin Adi ngecat saya, dia nggak ngecat saya, dia ngilang centang satu gitu kan di bawahnya. Terus kamu nggak curiga? Saya nggak ada pikiran sampai sejauh itu sih. Terus kenapa tiba-tiba ring a bell? Tiba-tiba muncul di otakmu itu tanggal 17 itu mencurigakan? Apa kamu bilang ada tanggal 20 ya? Saya mau pengen tahu tanggal 20 itu apa sih yang terjadi? Gak tahu, tadi kau sebutkan kalau nggak salah pertanyaan. 20 Januari. 20 Januari, Iya. apa yang terjadi itu ya? Kok Jadi- tiba-tiba aku dengar kau bertemu si Waring itu apa ya? Nando adiknya Amanda itu ngajakin saya nongkrong sama si David Di mana? di Aditya Warman. Aditya Warman. Iya, Nando. Nando. Oke, Iya. terus Terus habis itu di situ ngobrol-ngobrol biasa. Nah, habis itu saya tanya sama David, gimana? tunggu, nggak ada nama David sebelumnya. Kamu diajak Nando. Kapan David datang? Berdua sama Jadi Nando bersama-sama David. Iya, lagi sama David, dia ngajakin nongkrong gitu. Bukan kamu yang ngajakin mereka nonton? Bukan, Nando yang ngajakin. Apa biasa kalian bertiga nongkrong? Baru itu sih. Baru itu? Iya. Maksudmu baru pertama kali kau ketemu David? Biasanya di rumahnya Nando ngumpul. Biasanya di rumah Nando. Biasanya di rumahnya Nando. Pernah bertemu Nando sama David sebelumnya? Iya. Tapi di rumah Nando? Iya, pertama Tidak kali. pernah di Aditya Warman? Iya, baru di Aditya Warman ini pertama kali kita nongkrong yang di luar rumah Nando ini. Oke. Heeh. Terus apa yang David sebutkan? Yang David Sebentar saya bertanya. David tahu nggak kau pacar sama Agit tanggal 11? tahu, Tahu dari mana? tahu udah jadi bahan obrolan di circle kita soalnya. Bahan ngobrolan? Iya. Oke. Si David tahu nggak Agi ada bilang bahwa aku udah jadian nih sama Mario? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Cuman saya ngejemput Agnes saja udah difoto-fotoin gitu loh. Nah, itu dikirimin di lingkup pertemanannya si David itu, sahabat-sahabatnya semua. Kira-kira mungkin nggak sih seorang sahabat nggak ngasih tahu ke sahabatnya kalau mantannya ini sudah punya pacar baru. Oke. Kamu sama pacaran dari tanggal 11 sampai tanggal 20 tadi, kamu aktif nggak posting di Instagram? Aktif nggak posting di Facebook kamu pacaran? Aktif, Aktif. aktif. Apakah kamu berteman sama si David di Facebook atau Instagram? Instagram follow-followan. Follow-followan? Iya. Harusnya dia tahu. Harusnya juga. Pernah nggak kamu mengetek si David? Nih, aku foto berdua nih sama ini. Oh, kalau itu nggak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah. Nah, terus apa yang kamu bicarakan sama si Nando saat itu? Pada tanggal di Aditya Warman itu, Nah, saya tanya sama David, gimana Ren? Gua sama Agnes dulu kelasnya. tunggu. Saya kayak gitu. Kok tiba-tiba jumping ke arah situ? Di Aditya Warman kan? Kok tiba-tiba gimana orang hubungan gue sama si Agnes? Emang si David tahu kamu hubungan sama Agnes? Harusnya kamu kasih tahu dong. David, aku sudah pacaran dong sama si Agnes. Ada nggak kamu ngomong kayak gitu? Enggak, kan udah tahu. Udah tahu? Udah tahu. Oke. Terus apa dia ngomong? Saya bilang,
Ya gue ikhlas aja sih, Dan. Mau gimana lagi, itu mungkin bukan jalannya, dia bilang kayak gitu. Terus apa lagi? Udah, selebihnya cuman bahas tentang mobil gitu-gitu. Dia waktu itu lagi belajar mobil Mercy tua kan. Pernah kamu sebut kepada saya, Mario gimana ya? Wajar nggak kita berhubungan dengan mantan? Pernah nggak gitu? Pernah cerita deh mengenai itu. Bener nggak? Pernah nggak Wareng bicara sama kamu? Gimana nih rasanya kalau kita berhubungan balik lagi dengan mantan? Pernah nggak dia bertanya kayak gitu? Terima kasih majelis. Tolong jangan diulang ya. Ya, saya nggak terlalu banyak bertanya ya terdakwa. Masih sayang sama Agnes si Age? Saya nggak terlalu banyak bertanya. Masih sayang sama Agnes? Sayang. Sampai sekarang masih sayang. Tadi saya simak-simak, saya nggak mau ulang-ulangi lagi, ya, bahwa kejadian hari H-nya, ya kan, terdakwa meminta Shane ikut dan menjemput Agi, ya kan, di Lotte Mart waktu spesial, ya kan. Terus kemudian mengajak teman-temannya lagi, tapi menolak. Di saat itu, ya, di saat terdakwa mengajak teman-temannya dan bersama Agi mau menemui anak David, apa di pikiranmu? Apa di benakmu? Apakah di benakmu itu, ya, di benak yang muncul itu apa? Kejadian apa? Atau rencana apa? Habis ketemu sama David, saya mikirnya nggak bakal lama ngobrol sama David. Habis itu ya Agnes balik, saya nongkrong sama si orang yang saya ajakin itu gitu. Karena pada hari itu emang nggak ada rencana awal saya mau ketemu Agi pun nggak ada gitu. Itu dadakan. Di hari itu saya lagi magang. Gajah tiba-tiba batal karena tutup kantornya, mati lampu. Jadi saya langsung berpikir, yaudah aku nggak jadi magang nih, aku ketemu kamu aja, kamu facialnya aku temenin aja ya. Itu instan begitu, tiba-tiba. Dan ya udah, tapi aku nggak bisa pulang malam ya. Oh gitu. Jadi artinya di saat kejadian itu, terus kemudian jemput ke facial, terus kemudian udah sama Shane di dalam mobil, ya kan? Ya. Di dalam mobil, di dalam mobil, ya. Walaupun itu terbersih dalam persidangan, ada yang terungkap. Saya ingin tanya nih. Jadi perlukan kejujuran memang. Apa saja yang dibicarakan oleh terdakwa dengan teman-temannya atau Shane dan Agnes di mobil itu? Iya. Apa aja dibicarakan? Saat bertiga atau saat berdua dengan Bertiga. Bertiga. Nah, Saya lebih banyak diam sih, tapi yang dibicarakan itu tentang AG, dia cerita ke Shane gimana David maksanya, ya, AG yang cerita ke Shane. Terus habis itu seterusnya si Shane dia curhat tentang si mantannya dia itu. gitu ya. Si pacarnya si Shane itu. Jadi Lagi berantem waktu itu. dominan pembicaraan antara Shane dan AG menyalah pribadi Shane. Iya. Nah, kemudian sampai ke lokasi, kan di dalam sampai ke belum lokasi kan ada komunikasi tuh melalui WA, memakai handphonenya AG, tapi yang memberitahu, menginformasikan atau perintah untuk apa isinya WA itu kan terdakwa ya. Saat itu ada kata-kata dari anak David yang marah, ya, artinya menolak datang untuk bertemu atau bagaimana? Marah sama AG ya, tapi karena AG yang pegang handphone, jadi saya nggak perhatiin, saya cuma ikut AG aja gitu pada saat itu. Oh, nah saat itu pemikiran terdakwa, niat ataupun pikiran di pikirannya, benakmu itu terdakwa, ada nggak semacam marah atau semacam emosi kepada anak David karena merasa nggak bersedia untuk bertemu? Kesel sih, bete, marah sih.
Marah. Ya, kenapa sih? Ini udah, ya apa sih, saya ketemu aja gitu. Ya, jadi memang waktu itu udah berniat. Tapi kemudian sampai nih ke lokasi kan, sampai tadi udah cerita sampai ke PR teras, disuruh Renjiro pulang, yang di situ, terus pindah ke tempat, disuruh lagi, baru kejadian. Di saat tenggang waktu itu bicara di mengenai di saat dari teras sampai kepada sebelum pemukulan ini, yang di benaknya terdakwa itu apa lagi? Ada nggak yang merubah sehingga menimbulkan suatu tindakan yang penganiayaan atau pemukulan? Itu nggak ketemu. Apakah tiap hari saksi bertemu dengan Agi atau bagaimana? Setiap hari. Setiap hari. Ngapain aja? Jemput sekolah, anterin Jemput pulang. sekolah. Terus kemudian tiba-tiba gak ada. Iya. Ya, kita mau cari lagi kenapa Amanda dan ini segala macam kejadian sudah kejadian ya. Nah, kembali kepada kejadian ya. Tadi sudah dipertegas oleh teman rekan-rekan kami apa yang di benak dan pikiran dari terdakwa. Nah, di saat terjadi pemukulan itu berapa kali gitu ya, berulang kali. Saya mau nanya lagi nih, apalagi di benak kamu? Apa yang terbayang lagi di situ? Sehingga kamu sampai begitu memukulnya gitu. Apalagi yang menghantui kamu? Saya kebayang-bayang. Kebayang lagi kejadian itu. Kebayang-bayang. Oke. Sakit. Sakit kalau gitu. Nah, kemudian ketemu kan ngobrol dengan anak David sebelum terjadi pemukulan. Kan dari teras ke satu tempat baru terjadi tempat kejadian. Itu apa yang dibicarakan di situ? Apa komunikasinya atau apa yang dibicarakan oleh terdakwa dengan David? Tentang, Reng apa kabar lu gitu, lu kemana aja selama ini, lu jarang nongkrong gitu. Terus dia basa-basi gitu doang. Ya, iya, gue biasalah, gue lebih baik sekarang main ke rumah temen, udah jarang di TB gitu. TB itu tempat dia nongkrong di sekolah gitu. Oke. Terus kemudian ada nggak menanya, nggak konfrontir nggak kepada anak David? Kenapa lu tanggal 17 lakuin apa? Sehingga itu yang menghantui kepikiran itu lebih max gitu, lebih confirm bahwa itu ada di pikirannya terdakwa. Itu ngomongin nggak ke dia, ditanya nggak ke anak David? Iya, itu gimana sih ceritanya? Nah, waktu itu dia bilang, iya gitu deh ceritanya. Gue pas itu gue belum tahu dia udah jadi cewek lu gitu. Oh, artinya dia ngaku atau menjelaskan sesuatu bahwa siapa yang mau atau suka sama suka atau terpaksa atau apa, ada terkonfirmasi di saat itu? Dia bilang, yang saya tangkap pada saat itu ya, dia melakukan itu karena dia nggak tahu saya udah pacaran. Oh, padahal dia sebelumnya udah tahu bahwa kalian udah berteman ya. Oke. Apakah si David ini kenal sama Agi satu sekolah atau apa? David kenal sama Agi. Jadi teman-temannya Agi itu dia dekat sama teman-temannya David juga. Gitu. Oke. Jadi nggak satu sekolah. Nggak satu sekolah, tapi lingkungan pertemanannya itu dekat. Seputar itu aja. Iya. Baik. Nah, terjadi ini udah kejadian seperti yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, baik rekan penuntut umum, terjadi musibah ini, penganiayaan ini. Kembali yang mau saya tanya, di saat ibu dari Renjiro menolak, jangan pegang-pegang meninggal atau apapun supaya menolong anak David yang saat itu terkapar gitu ya. Apa tindakan dari terdakwa lagi untuk menolong ataupun membuat lebih ringan upaya penderitaan dari anak David? Ya, jadi pada saat itu saya lihat darah tuh saya kaget. Kaget ya. Saya kaget, makanya saya langsung mau lepas jaket. Saya mau buat ngelap darahnya itu. Lap darahnya. Saya mau buat lap darahnya. Mamahnya Renjiro ngelarang. Terus abis itu
Saya tawarin untuk rumah sakit. Yaudah ayo sekarang ke rumah sakit. Ayo sekarang ke rumah sakit. Ya, tawari suatu bentuk penyesalan atau sebentuk kontribusi? Kontribusi karena saat dia teriak, saya langsung sadar. Saat Ya. dia teriakan itu, saya langsung sadar. Terus saya kaget, itu udah berdarah gitu. Terbayang nggak sih di awal bahwa kalau dengan kejadian seperti itu, pemukulan itu sampai begitu dampaknya terhadap anak David? Gak ada terpikir atau terpikir kan? Gak mikir itu, gak mikirin itu. Saat itu ya kejadian saya kembali mikir mundur nih, mukul nih, tak 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 tak, jatuh, ya kan? Di benaknya Mario atau terdakwa itu ada nggak sih cara untuk metode untuk memukul anak David itu atau menganiaya? Ada nggak kiranya gimana caranya gua pukul nih? Ada nggak kepikiran? Enggak, cuman asal aja Pak. Asal aja. Itu obrolan omongan-omongan. Tapi yang jujur, ceplos juga. kita yang jujur dulu nih, karena ini pemeriksaan terdakwa, ini akhir dari pemeriksaan. Ya. Nah, jadi itu, kemudian terjadi musibah, kalian ke Polsek Pesanggerahan, apakah terdakwa memberitahu kepada orang tua atau keluarga supaya melakukan upaya-upaya membantu keluarga David untuk menanggulangi kesulitan yang dialami akibat dari penganiayaan itu? Bukan hanya itu, saya dari awal minta tolong ayah saya Iya. untuk datang ke rumah sakit urus David. Urus itu ya. Jadi Ya, jadi bukan cuma biaya dong ya, saya minta tolong ada yang ke sana gitu. Ini tolong, ini anak udah mau rumah sakit, ini di rumah sakit, ini di sana gimana? Saya mau ditangkap polisi nih, ntar lagi saya mau dijemput. Gitu. oke. Jadi ada upaya dari terdakwa mendorong atau meminta keluarga atau orang tuanya atau ayah supaya melakukan pertolongan terhadap apa yang dialami oleh Iya. anak David. Kalau sepengetahuan terdakwa, ada yang terungkap di persidangan ini memang, tapi itu kan mendasar. Berapa kali keluarga terdakwa mendatangi keluarga anak David untuk memberikan dukungan kepada keluarga David atau David? Ada. Berapa kali kira-kira? Yang pertama di hari kejadian, terus kedua di saat hari Kamis atau hari Rabunya gitu, yang orang tua saya berdua datang ke sana. Oh, jadi orang tuanya datang juga, orang tua terdakwa Orang datang. tua saya datang Oke. langsung ke rumah sakit. Berulang kali ya. Ya. Nah, kembali tadi kita memang bagaimanapun kita harus mengakui bahwa kejadian itu sangat kita sesalkan. Bicara hukum kita harus mengakui fakta. Sekarang kejadian sudah terjadi, penderitaan dialami anak David. Sekali lagi saya ingin tanya dengan kejujuran dari hati nuraninya terdakwa, sungguhkah terdakwa menyesal dan meminta maaf terhadap keluarga David atau David? Saya menyesal kenapa David harus mengalami kondisi seburuk ini. Gitu ya, menyesal ya. Dan sebelumnya pernah nggak sih melakukan kejadian-kejadian seperti ini sebelum kejadian dengan David? Pernah nggak melakukan? Nggak pernah. Gitu ya. Karena memang pergaulan dari anak zaman sekarang ini mempengaruhi sangat sikap, pola bertindak, pola disiplin, pola bertata krama dan pola bersikap. Ya. Jadi intinya terdakwa menyesal ya. Sungguh menyesal. Sungguh menyesal. Cukup majelis. Baik, terdakwa ya. Iya memang. Saudara sudah banyak memberikan keterangan ya.